Halo Bening, sehat Bening? Halo, halo Bening, halo Bening, sehat Bening? Mana nih Bening? Halo, halo Bening, mana nih? Bening, halo Bening, halo Bening, halo Bening, mana nih Bening? Halo, Bening, halo Bening, ada Bening? Halo Bening, halo, halo Bening, ada nggak nih Bening? Ya kak, sorry tadi dari toilet. Oh, oke kita mulai Bening ya. Ini nggak nunggu yang lain dulu kak. Kalau nunggu yang lain pasti nggak akan datang kayaknya, soalnya kayak kakak yakin kayaknya yang lain terawih. Bening, Oh, Bening nggak terawih, Bening hujan kak. hujan. Oke, ini kita lanjut aja atau gimana? Bening kalau untuk minggu depan, kalau misalnya diganti ke jam sore jam 4 bisa nggak? Eh, nggak tahu. Kayaknya nggak bisa kak. Nggak bisa.
Oke, karena kan pasti Ramadan pasti nggak akan ada ini yang jam segini. Oke, ya udah kita lanjut aja ya kelas kita hari ini. Oke, terima kasih kau ucapkan untuk Bening yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kursus Python kita. Ya, ini di kelas kita nih sebenarnya sisa 3 orang lagi nih. Ya, 2 orang nggak hadir. Ini Ihsan kayaknya pasti nggak hadir karena terawih. Hanif Rahman juga sama kayaknya nggak hadir. Oke, jadi kita lanjutkan aja. Hari ini kita akan lanjut materi kita ke modul selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke modul pertama, pelajaran pertama ya, di kelas Python Start 2 ya. Jadi hari ini kita mulai masuk ke kelas Python Start 2 ya. Saya share screen dulu. Nih, share screen kakak kelihatan bening? Halo? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke. Nih, hari ini kita akan masuk ke modul pertama, pelajaran pertama ya. Judulnya hari ini adalah tinjauan handling ya. Nah, jadi hari ini adik-adik akan masuk ke Pro Team ya. Kita sudah masuk di Python Start 2 ya. Seperti biasa di awal pasti kita akan bertemu dengan Emily. Emily ini adalah manajer proyek ya. Dia yang akan menetapkan tugas untuk karyawan dan memantau tugasnya, mengajarkan aturan untuk mengerjakan proyek dan memindahkan karyawan ke posisi baru serta mengatur acara. Ya, ini tugasnya Emily. Terus juga ada James ya. Ini dia adalah developer senior ya. Dia tugasnya pengembangan perangkat lunak dan aplikasi Python, menilai kualitas program yang ditulis oleh orang lain dan membantu magang ya. Jadi nanti selama kelas kita akan dapat arahan dan petunjuk dari Emily dan James ya. Nah, di Python Start 2 ini nanti akan ada beberapa proyek yang akan dikerjakan ya. Yang pertama nanti ada proyek dari sekolah swasta As for All ya. Nanti tugasnya ini adalah proyeknya tentang basis pengetahuan sekolah ya dengan informasi tentang kinerja akademik, catatan siswa dan lain-lain. Selanjutnya ada proyek dari Institut Ilmiah Penelitian Luar Angkasa ya. Nah, nanti ini proyeknya adalah aplikasi untuk catatan pintar ya dengan mencari berdasarkan teks. Dan ada proyek dari Studio Pengembangan Game Play Forever ya. Ini nanti itu proyeknya adalah buat perpustakaan game, library game untuk novel 2 dimensi interaktif ya. Ini awalnya nanti mungkin akan ada banyak lagi tugas ya. Ya, mungkin memang tugas kerjanya lumayan sulit ya, tapi nanti menarik karena kita sudah masuk di Python Start 2 ya. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui ya tidak hanya konstruksi dasar Python tapi juga alat pengembangan lainnya ya. Nah, jadi tujuan kerja kita hari kerja kita hari ini adalah mengingat alat dasar dalam Python dan menerapkannya untuk memprogram permintaan pelanggan pertama ya. Nih, kita akan melalui kualifikasi untuk posisi pengembang Python, memprogram sistem penilaian pengetahuan otomatis dan pelajari alat pemberitahuan pengguna tentang kesalahan program. Ya, di awal kita akan kualifikasi dulu sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini. Ya, jadi nanti kita akan bahas nih, ada beberapa soal. Ya, pengetahuan dari bahasa pemrograman setelah kita kemarin di Python Start 1. Ya, nih yang pertama, jenis data apa yang Anda ketahui? Coba, Bening, masih ingat nggak? Ada jenis data apa aja yang sudah pernah kita bahas? Ingat, Bening? Ada jenis data apa saja? Mana nih, Bening? Halo, Bening? Lupa, Kak. Hah? Eh, ya, lupa.
Ya, ada jenis data apa saja ya? Jenis data itu ada banyak sebenarnya. Cuman di sini ada 4 tipe data. Ya, ada bilangan bulat, bilangan desimal, float, dan boolean. Ya, nih bilangan bulat itu integer, ya, desimal itu float, ya. Terus ada boolean dan ada string juga. Ya. String itu untuk teks. Ya, kalau boolean tuh true, false, ya, lebih kecil atau tidak sama dengan. Ya, itu 4 tipe data yang sudah pernah kita bahas. Nah, selanjutnya apa itu fungsi dan apa fungsi input dan output yang Anda ketahui? Coba Bening, ada yang masih ingat nggak? Apa itu fungsi dan fungsi input dan output apa yang Bening ketahui? Hmm? Bening? Mana nih? Bening? Halo? Halo, Bening? Mana nih, Bening? Untuk interaksi antara manusia dan mesin, Kak. Nah, apa itu? Eh, Fungsi input dan output. Oke, ya. Nah, kita bahas apa itu fungsi? Nih, kurang tepat jawabannya ya. Nah, fungsi itu adalah algoritma yang disusun ya dalam pemrograman dalam bahasa pemrograman yang memiliki nama unik ya. Jadi fungsi itu adalah algoritma yang disusun ya dengan memiliki nama yang unik ya. Nih, apa aja contoh fungsi input dan output ya? Untuk fungsi input itu ada ini ya, input ya. Kalau di Python dia pakai input. Name sama dengan input. Nah, itu untuk menerima input ya. Terus ada fungsi output ya. Fungsi output itu ada print ya. Print nanti dalam kurung halo para peretas ya. Nah, itu nanti dia tulisannya seperti ini. Jadi print itu tujuannya untuk output informasi pada layar, terus input untuk mendapatkan data dari keyboard dan menyimpannya ke variabel. Nih ya, variabelnya adalah name. Oke, tuh, itu tentang fungsi. Nah, selanjutnya, apa itu pernyataan bersyarat? Dan untuk apa pernyataan bersyarat itu digunakan? Coba, apa itu pernyataan bersyarat? Bening. Dan untuk apa pernyataan bersyarat digunakan? Bening? Eh, Hah? Jika maka, Jika maka, if else. ya, Apa itu? Dan untuk apa itu gunanya? kalau Kegunaannya apa? menjalankan suatu blok blok Hmm? kode, jika benar dan blok lain jika salah. Oke ya, nih. Pernyataan bersyarat itu adalah perintah yang melakukan atau tidak melakukan tindakan, ya. Nah, dia tergantung pada ekspresi logisnya, ya. Jadi itu pernyataan bersyarat, ya. Dia akan melakukan sesuatu kalau ekspresi logisnya terpenuhi, ya. Nih contohnya, ya, melakukan tindakan A jika ekspresi benar atau tindakan B jika salah, ya. Itu pernyataan bersyarat. Terus, apa tipe pernyataan bersyarat yang Anda ketahui? Terus kata-kata apa yang digunakan untuk mengaturnya? Apa aja nih tipe bersyarat, tipe pernyataan bersyarat yang Bening ketahui? Kita udah pernah bahas, masih ingat? Bening? Halo, Bening? Tipe pernyataan bersyarat. Hmm, ada, eh ada apa aja? Ada berapa jenis pernyataan bersyarat? Hmm? Lupa berapa jenis? Nggak nggak ingat. Ya, nih. Pernyataan bersyarat itu ada 3, ya. Ada pernyataan bersyarat dasar, ada bersarang, dan pernyataan bersyarat dengan banyak cabang. Ya. Nih, kalau yang dasar itu if atau if else, ya. Itu pernyataan bersyarat, ya, karena dia harus memenuhi syarat tertentu, ya, baru bisa dijalankan, ya. Kalau ekspresi benar, dia lakukan tindakan apa, ya. Kalau benar dia melakukan tindakan apa, kalau kalau tidak benar dia lakukan tindakan apa, ya. Itu yang dasar. Terus ada yang bersarang, ya. If baru setelah itu ada if lagi di dalamnya, ya, ada if di dalam if,
Nah, itu pernyataan bersyarat bersarang, ya. Jadi ekspresi benar dicek dulu. Terus kalau misalnya benar, dia akan cek lagi. Yang kedua, bersarang. Ya, itu yang bersarang. Terus ada yang bersarang dengan banyak cabang. Ya. Nah, kalau yang bersarang dengan banyak cabang ini nanti if, baru setelah itu ada elif. Ya, baru ada else. Ya, ini operator dengan beberapa cabang. Ya. Nah, selanjutnya, apa itu loop? Dan untuk apa loop digunakan? Coba Bening. Apa itu loop? Dan untuk apa loop digunakan? Ingat, Bening, apa itu loop? Halo, Bening? Mana nih? Apa itu Eh, loop? aku taunya contohnya, Kak. Apa? Gimana Yang contoh? for loop, while loop. Oh, while ya. Nah, apa artinya loop? Coba, apa artinya loop? eh Hah? yang buat instruksi dijalanin secara berulang. Nah, ya. Tuh. Loop itu adalah perintah yang melakukan tindakan yang ditunjukkan selama ekspresi logis kondisi tetap benar ya. Jadi ini untuk pengulangan, looping ya. Jadi dia adalah perintah yang dilakukan untuk untuk melakukan tindakan selama kondisinya benar ya, jadi dia akan mengulang terus ya. Nih contohnya, loop melakukan tindakan A selama ekspresi logisnya benar ya. Jadi kalau ekspresi logisnya benar, dia akan terus melakukan ya, kalau salah dia berhenti ya. Selanjutnya, jenis loop apa yang Anda ketahui dan kata-kata apa yang digunakan untuk mengaturnya? Coba Bening, ada jenis loop apa aja yang Bening masih ingat? eh while yang While, terus ya for for, terus infinite infinite, lagi. itu, Kak. Itu aja yang aku masih Itu ingat. aja. Oke ya nih. Loop itu ada dua ya. Ada yang basic dan ada yang dengan penghitungan ya. Nah, di sini kita kemarin menggunakan while dan for juga ya. Nih, yang dasar ada yang menggunakan while. Terus nih, ada yang dengan penghitungan, dia juga dengan menggunakan while juga. Ya, menggunakan for juga bisa. Ya. Tapi kalau yang dengan penghitungan ini, dia nanti akan menilai, ada nilai untuk variabelnya. Variabel yang biasa digunakan itu adalah variabel i, ya. Jadi i sama dengan nol, baru nanti ada while. While i lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Baru dia akan melakukan tindakannya. Ya. Oke, kita sudah bahas beberapa materi yang pernah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini, ya. Sekolah swasta S for All. Ya, nih. Nah, di sini ada permintaan dari direktur sekolah, ya. Direktur sekolah S for All ini meminta di sekolahnya, ya, setiap kuartal, kuartal itu kan per kuartal itu per 3 bulan ya, per 3 bulan, siswa sekolah dasar menjalani tes wajib untuk menilai kinerja mereka selama belajar, ya. Nah, guru kesulitan untuk memeriksa tes dalam jumlah besar sehingga pemimpin sekolah, direktur sekolah memutuskan untuk memesan satu set program dari ProTeam untuk pengujian otomatis siswa, ya. Nah, nanti penilaian dilakukan dengan menggunakan soal tes ya. Pertanyaannya bisa bermacam-macam ya. Misalnya pilih jawaban dari 4 kemungkinan jawaban atau pilihan ganda, atau mungkin bisa jadi jawaban bebas ya. Nah, contohnya kalau yang dikirim dari guru, nah contohnya seperti ini ya. Buatlah program yang menampilkan pilihan tanya jawab, kemudian siswa diminta untuk memasukkan respon dan hasilnya ditampilkan. Ya, contoh soalnya, pohon mana yang bukan termasuk jenis pohon jarum? Pinus, cedar, cemara, maple. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Gimana program ini dibuat? Ya. Untuk flowchartnya, nanti dia seperti ini. Ya. Yang pertama dia akan tampilkan dulu pertanyaan dan jawaban. Baru setelah itu nanti akan diminta respon dari siswa, jawabannya. Ya, input dari siswa. Baru setelah itu nanti inputnya akan dicek. Apakah jawaban siswa itu maple? Ya. Kalau iya berarti jawabannya benar. Kalau tidak berarti jawabannya
salah, ya. Nah, jadi kunci jawabannya jawaban yang benar itu adalah maple. Nah, kalau misalnya jawabannya maple berarti jawabannya benar. Kalau tidak berarti jawabannya salah. Nah, berarti di sini kita membutuhkan input dan output, ya. Kalau untuk output kita akan mencetak soal menggunakan fungsi print. Kalau input ya kita gunakan fungsi input untuk menerima masukan dari siswa. Terus untuk mengecek jawabannya ya, untuk menentukan jawabannya benar atau salah, kita menggunakan if else. Ya, itu untuk melakukan pengecekan. Nah, berarti programnya yang pertama dia akan print soal dulu, ya. Di print soal pohon mana yang bukan termasuk jenis pohon jarum dengan jawabannya, ya. Nah, baru setelah itu nanti akan ada inputan jawaban dari siswa, ya. Nah, nanti inputan jawabannya disimpan di dalam variabel answer. Setelah disimpan nanti jawabannya akan dicek. If answer sama dengan maple, baru dia akan print benar, ya. Kalau salah ya jawabannya tidak sama dengan Maple, maka dia akan print jawaban salah. Ya, seperti itu. Ini untuk membuat soal apa program soal seperti itu tadi. Ya. Nah, terus kalau misalnya soalnya seperti ini, ya. Di sini tugasnya tulis program yang mengajukan pertanyaan dengan jawaban bebas. Jika jawabannya salah, program akan menampilkan coba lagi, ya. Kalau tadi kan pilihannya ada 4, ya, jawab pilihan ganda. Nah, kalau ini jawabannya bebas, ya. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, nanti akan muncul tulisan coba lagi. Dan pertanyaan itu diajukan lagi. Ya, kalau jawabannya benar, program akan menampilkan benar dan pertanyaan berhenti. Ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini bagaimana cara kerjanya? Ya. Nanti flowchartnya seperti ini. Ya, nanti ada tampil pertanyaan dulu. Ya. Baru setelah itu nanti akan ada jawaban input dari siswa. Ya. Contoh kan soalnya sebuah persegi diberikan dengan sisi 3. Berapa kelilingnya? Ya, persegi sisinya 3. Nah, berarti kelilingnya berapa? Ya. Kalau keliling persegi kan berarti sisinya itu ada 4 kan? Berarti sisi kali sisi. Keliling ya, keliling berarti 4 kali sisi. Ya. 4 kali sisi berarti 3 kali 4. 3 kali 4 berarti jawabannya 12. Nah, kalau jawabannya selain 12, berarti dia akan muncul perintah coba lagi. Ya. Karena jawabannya selain 12, karena jawaban yang benar tuh 12. Nah, kalau jawabannya 12 berarti nanti akan muncul tulisan itu benar. Ya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan input dan output sama. Setelah itu transisi ke tipe data integer, ya. Berarti dari apa? Inputan, setiap inputan itu kan pasti string. Berarti stringnya itu kita ubah dulu jadi integer. Baru setelah itu untuk mengulangi langkah sampai jawabannya benar itu digunakan while, ya, looping while. Nah, berarti caranya seperti ini, ya. Print diberikan soal, baru setelah itu answer. Nah, biar jawabannya jadi integer, ya, kita gunakan fungsi integer. Baru setelah itu di dalamnya ada input answer, ya. Nah, baru nanti jawabannya akan dicek. While answer tidak sama dengan 12, ya. Ketika jawabannya tidak sama dengan 12, nanti akan ada tulisan coba lagi, ya. Nah, kalau misalnya sama dengan 12, berarti nanti jawabannya benar dan berhenti, ya. Ini contoh untuk yang soalnya jawaban bebas, ya. Nah, gimana kita mau menampilkan biar apa memodifikasi programnya agar jumlah percobaan jawabannya itu bisa dimunculkan, ya. Nah, untuk bisa memunculkan jumlah percobaannya kita akan tambahkan nilai variabel i, ya. Nih, variabel i, ya. Jadi nanti di dalam while-nya kita akan tambahkan i tambah satu, ya. Jadi kita hanya tambahkan i sebelum jawabannya dicek, ya, i sama dengan satu, baru nanti dia akan jawab, dia akan cek. Jawaban selain 12, ya coba lagi. Nah, baru pertanyaan output, baru nilai i ditambah dengan satu, ya. Untuk bisa menghitung berapa percobaannya, ya. Nah, baru setelah itu kalau misalnya jawabannya benar 12, nah nanti dia akan tampilkan jawabannya benar dan jawaban dihitung dari percobaan keberapa, ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti dia seperti ini, ya. Tinggal ditambah i sama dengan satu, baru setelah itu nanti answer input coba lagi, baru i sama dengan i tambah satu, ya, untuk menampilkan jawabannya benar.
di per- percobaan keberapa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Nah, itu kan nanti kalau misalnya diubah ya, apa tampilan program jika siswa memberikan input 12 dan 24. Ya, kalau 12 berarti jawabannya benar ya. Kalau 24 berarti jawabannya salah. Terus, bagaimana kita memprogram peningkatan jika siswa menjawab dengan benar dan percobaan pertama, program akan menampilkan dapatkan nilai A Anda karena memperhatikan. Ya, nah, berarti nanti kita tambahkan di sini ya setelah ini. Ya, oh nanti akan dicek I-nya. Ya, if I sama dengan satu, berarti dia print. Ya, kalau enggak, berarti nanti dia akan print ini. Jawaban dihitung dari I usaha. Gitu, ya, seperti itu. Bagaimana kita dapat program pertanyaan dengan tiga percobaan jawaban bebas? Ya, berarti dibatas. Ya, if I lebih dari tiga, maka jawabannya berhenti. Ya. Terus pertanyaan 4 pilihan jawaban diberikan. Bagaimana harusnya program merespon jika siswa masukkan jawaban yang tidak cocok? Nah, berarti harusnya nanti jawabannya salah. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini Bening ada yang mau tanyakan? Bening? Halo? Mana nih Bening? Halo Bening? Enggak, Kak. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan Bening dibuka website Algonovanya. Ya, silakan dikerjakan tugas yang nomor satu dulu. Ya, sini ada 7 soal. Silakan dicoba dikerjakan. Ya, yang nomor satu. Baru setelah itu nanti dikerjakan soal yang nomor dua. Nomor dua di sini soalnya ada 5. Oke, silakan Bening coba dikerjakan soalnya. Karena di sini ada soalnya ada banyak ya. Ini ada 7. Yang kedua ada 5, berarti ada 12 ya. Nah, silakan Bening coba dikerjakan soalnya. Waktunya sampai jam 7.55 ya. 20 menit. Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh, silakan nanti Kak bantu ya. Silakan Bening dicoba dikerjakan. Waktunya sampai jam 7.55 ya. 20 menit. Bisa dibuka websitenya Bening? Halo Bening? Bisa ya Bening ya. Silakan Bening kalau misalnya ada yang mau tanyakan boleh silakan tanyakan Bening nanti Kak bantu. Oke? Silakan. Sampai jam 7.55 ya. Selanjutnya nanti setelah itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya.
Sekarang yang nomor berapa ya, Kak? Yang nomor satu dulu, Bening. Ada? Ini di ininya nomor 37 Bening. Oke. Ya, nomor 37 coba dikerjakan dulu yang dari nomor satu. Ya. Kalau ada yang tanyakan boleh silakan nanti Kak bantu. Oke? Sampai jam 7.55 ya. Silakan. Hmm.
Udah selesai, Bening? Halo, Bening? Bening? Halo, Bening? Mana Bening? Halo, Bening? Bening? Mana nih? Halo, Bening? Ya, Kak. Udah selesai? Baru bagian satu yang nomor 6. Bagian satu. Nggak bisa benar. Oke, nih kita bahas ya bagian satu. Bentar, kita share screen ya. Nih kita bahas dari yang awal, ya. Nomor satu, cocokkan konstruksi dengan fungsinya. Ya nih, itu yang di awal menjalankan perintah saat kondisinya tetap benar. Nah, menjalankan perintah saat kondisinya tetap benar itu adalah loop, ya. Berarti kita tarik menjalankan kondisi tetap benar, menjalankan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan, ya. Menjalankan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan itu loop dengan penghitung. Ya, nih loop dengan penghitung. Baru ekspresi yang diambil itu nilai true atau false. Ya, nah itu berarti ekspresi logis. Baru setelah itu pilihan perintah tergantung pada apakah kondisinya benar. Ya, nah itu adalah operator bersyarat. Baru setelah itu algoritma yang ditulis dalam bahasa programan yang memiliki nama sendiri itu adalah fungsi. Ya. Selanjutnya nomor dua. Nih, nomor dua tinggal ngetik ya. If mark satu sama dengan 5. Mana nih? 5,2 baru spasi. If mark 2 sama dengan 5 spasi. Print buka kurung selamat tutup kurung else print buka kurung hampir mengerti. Ya, nah ini nomor dua. Nomor tiga sama masih mengetik ya. I sama dengan 0. Total sama dengan 0. While I kecil sama dengan 5. Kecil ya. Jumlah sama dengan integer. Input ke kurung. Jumlah siswa. Bertotal tambah sama dengan jumlah baru I tambah sama dengan 1. Ya, itu nomor tiga. Nah, nomor 4. Ya, tambahkan program. Ya, print
Pada tahun berapa Perang Dunia II berakhir? Print 195 2. Nah, ini berarti kita tambahkan programnya adalah if ya. Nih, jadi dia harus ada input jawaban dulu ya. Answer sama dengan integer input ya. Tambahkan answer sama dengan integer input, buka kurung lagi. Nah, di dalamnya ini permintaannya gimana? Tulis nomor jawaban yang benar. Nah, ini berarti di sini tulis, oh ini print ya. Print, oh input berarti langsung aja ya. Langsung aja berarti teks. Nih, pakai print. Nah, tulis nomor jawaban yang benar. Titik dua. Nah, baru setelah itu setelah ada input answer kita pakai if ya. If answer sama dengan 3. If ans karena jawaban yang benar kan 3 ya, 1945. If answer sama dengan 3. Nah, apa yang dia jawab, apa yang ditulis? Print benar. Ya, baru else print salah. Ya, print benar. Tanda seru. Else print salah baru pada 1945. Ya, salah pada 1945. Eh, 1945. Ya, nih. Kalau kita cek 3. Oh, berarti udah ada jawaban ya nih. Jadi dia 2 kali. Nah, yang di atas itu kita hapus ya, yang jawaban ini. Kita stop dulu. Karena tadi kita udah ke sini. 3. Nah, benar. Ya, 3. Salah. 3. Benar. Oke. Nah, kalau sudah nanti bisa di checklist saja. Ini nggak ada ini ya, nggak ada ceknya. Nomor 5. Ya. Nah nih, siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer? Bernard Shaw. Ya. Baru setelah itu yang menulis petualangan Tom Sawyer, Walter Scott. Jawaban dihitung. Nah, ini pakai penghitungan ya. Berapa kali jawabannya dilakukan. Nah, berarti di sini kan itu kan udah ada ya answer input, baru setelah itu answer lower ya. Nah, di sini kan nama variabelnya udah ada nih, attempt. Nah, ini kita copy attemptnya, lalu sama dengan kita kasih nilai attemptnya 1 ya. Attempt 1 baru pakai while ya. Baru sini while answer ya tidak sama dengan Mark Twain. Jawabannya kan Mark Twain. Tidak sama dengan Mark
Mark Twain, tik 2. Baru setelah itu kita copy aja yang di atas. Ya. Kita copy yang di atas, nih. Ya, answer input, answer lower, baru attempt tambah sama dengan 1. Ini kita copy, tambah di bawahnya, attempt tambah sama dengan 1. Ya. Nah, baru setelah itu jawaban dihitung setelah attempt kali percobaan. Nih, kalau kita cek, cara kita jawab bebas. Mark Twain. Oke. Oh ya, ini lower ya semuanya. Di jawabannya ini masih kita stop dulu karena lower ya. Jawabannya huruf apapun nanti di sini diceknya lower. Mark Twain. Coba Andri, Indra, Mark Twain. Nah, tuh ya. Itu nomor 5. Setelah itu nomor 6. Nih, nomor 6 apa nih? Berapa selisih hasil kali 5 dan 4 dengan bilangan 10? Ya, ini 10. Berapa hasil bagi dari 12 dan 2 dengan angka 11? 17. Nah, ya nih. Berapa hasil selisih? Berapa selisih hasil kali 5 dan 4 dengan 10? Ya, berapa selisihnya? 10. Berapa hasil bagi 12 dan 2 dengan angka 11? 12 hasil baginya itu jawabannya 17 ya. Berapa hasil bagi dari 5 dan 2 dan angka 7 ya? Nih, setiap soal itu di satu kali percobaan ya. Nah, ini gimana? Nih, ini programnya ya, berarti yang pertama kita buat dulu variabel answer. Ya, ini skornya biarin aja. Nanti untuk nilai skor, sini ada variabel answer. Answer sama dengan integer input ya. Jadi dia langsung integer input. Jadi soalnya ada di dalam ya. Nih. Berapa selisih hasil kali dari 5 dan 4 dengan bilangan 10 ya. Nah, terus skor itu yang pertama 0, baru dia cek if answer sama dengan 0, 10 ya. Baru dicek if answer sama dengan 10 ya. Skornya akan ditambah 1 ya. Skor tambah sama dengan 1. Terus yang kedua ya. Baru satu ada answer input ya, ini copy aja dan nanti ganti apa di dalamnya. Deh, ini copy. Nah, baru soal yang kedua. Berapa hasil bagi 12 dan 2 dan angka
11. Ya. Nah, nih jawabannya. Baru cek if answer sama dengan 17. Nah, skor tambah sama dengan 1. Nah, baru kita copy lagi nih. Ya. Nah, ini yang berapa hasil bagi dari, ya ini kita hapus, dari jumlah 5 dan 2 dan angka 7. Ya. Nah, ini ceknya 1. Ya. Nah, baru di sini nanti skornya berubah jadi skor tambah sama dengan 1. Ya. Terus setelah itu print hasil, baru skor dari 3. Print hasil, baru koma skor dari 3. Ya. Dari 3. Tuh. Ya. Ini nomor 6. Kita coba cek. Sama 10, 17, 1. Nah, hasil 3 dari 3. Ya. Tuh, ini yang nomor 6. Seperti itu. Oke. Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya ya. Kita udah jam 8.13. Nanti nomor 2 nanti silakan Bening dicoba ya. Setelah kelas selesai. Kita lanjut dulu ke materi yang nomor 2. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang exception handling. Ya. Nah, nanti di sini ada tugas ya. Tulis program yang menghitung rumus ya untuk menghitung luas persegi panjang. Ada satu upaya jawaban. Pengguna memasukkan panjang kedua sisi persegi panjang. Program harus menampilkan areanya. Ya, nah ini seperti apa nih tugasnya? Ya, nah nanti mungkin solusinya seperti ini ya. A sama dengan input integer, integer input masukkan panjang sisi pertama, terus B integer input masukkan panjang sisi kedua. Baru setelah itu S ya. S itu luas ya. S sama dengan A kali B, baru setelah itu luas persegi panjang sama dengan S. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin tidak selalu bekerja dengan benar. Ya, kenapa? Karena mungkin bisa aja nanti ada penginputan CM. Ya, ada huruf yang dimasukkan. Kalau misalnya ada huruf yang dimasukkan, berarti nanti itu nanti dia tidak dianggap integer. Nah, nanti itu jadi error. Nah, ketika dijalankan, mungkin interpreter dia tidak akan melihat kesalahannya. Nah, ya, kalau misalnya kita nggak tahu, ya, kita tidak akan memahami penyebab kesalahannya apa ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ya, kita harus gunakan namanya exception handling ya. Apa itu exception handling? Exception handling ini adalah mengidentifikasi perilaku program yang tidak diinginkan dan mendeskripsikan reaksi program terhadap kesalahan tersebut ya. Jadi ketika jawabannya tidak sesuai, nanti akan ada ya, respon dari program terhadap kesalahannya. Ya. Jenis kesalahan program kalau kritis ya terdeteksi oleh interpreter dan dikoreksi oleh pemrogram. Kalau tersembunyi tidak terlihat oleh interpreter dan menghalangi pengguna. Ya, nah untuk ini ya bisa dikenali oleh handler ya, dan perbaikan dapat disarankan. Nah, untuk exception handler ini nanti dia penggunaannya menggunakan fungsi try ya. Nanti try dia akan mendapatkan data yang berpotensi bermasalah, terus except ya.
Nanti dia akan coba, baru nanti ada accept. Nanti akan ada aksi-reaksi jika terjadi kesalahan. Ya, nih. Tinggal tadi awalnya programnya seperti ini ya, tapi nanti untuk menghandle kesalahan ya, nanti dia akan dirubah ya. Jadi A input masukkan baru try A sama dengan input A, integer A. Nah, accept nanti dia akan menghandle exceptionnya ya. Print error masukkan panjang sebagai bilangan bulat tanpa huruf ya. Baru nanti dia akan minta input lagi. Baru setelah itu yang B sama try accept nah, seperti ini. Tapi nanti ini dengan seperti ini ada kemungkinan error lagi ya. Gimana antisipasinya? Kita akan gunakan while ya. Jadi while true A input baru setelah itu nanti akan ada try ya. A sama dengan integer A. Baru nanti akan break, baru nanti ada accept. Nah, kalau misalnya yang dinilai yang ketika accept itu nilai yang tidak sesuai dengan tipe datanya, nanti akan dia print ya. Error, masukkan panjang sebagai bilangan bulat tanpa huruf ya. Nah, jadi nanti dia akan mengulang sampai true ya. Yang B juga sama. Baru dia nanti nilainya ditampung, baru bisa dihitung luas persegi panjangnya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini bening ada yang bertanyakan? Enggak, Kak. Gak ada. Oke, karena kita waktunya dikit lagi, ya, kita coba bareng-bareng aja ya untuk yang tugas di website Algonova, ya. Ini tadi yang pertama ya. Coba yang kedua. Nih, yang kedua, ya. Ini yang kedua bening udah sampai nomor berapa nih? Udah dijawab belum? Yang nomor 2 belum. Belum. Oke, ini ya. Kita jawab bareng-bareng. Nah, yang kedua, isilah titik-titik pada teks, ya. Nah, yang pertama itu ini adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah. Nah, perintah yang tidak dapat dikenali ditandai sebagai kesalahan. Untuk menghindari dan mendeskripsikan kesalahan tersembunyi, gunakan apa tadi? Ya, ini diidentifikasi oleh dua operator. Setelah baru upaya dilakukan untuk melancarkan perintah, baru setelah respon tindakan tulis. Ya, nah apa ini jawabannya? Ini ada interpret. Ya, ini jawabannya pakai bahasa Inggris ya. Interpret. Interpret. Baru setelah itu ada exception processor. Ya, nah yang kedua itu jawabannya exception processor. Exception processor. Ya, yang ketiga ini ada try. Baru yang keempat accept. Ya, accept. Baru yang ini while. Ya, tuh. Oh nih, yang di atas nih. Ini masih salah. Jawabannya interprete. Udah benar. Interpret. Ini yang masih salah ya. Oh kecil. Inter. Hurufnya kecil. Interpret. Ya, salah sih. Interpret. Interprete. Interpret. Loh, apa salahnya ini? Harusnya jawabannya interpret ya. Interpret. Hmm.
Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia tadi. Interpreter. Interpreter. Kenal nggak? Interpreter. Tuh ya, nomor satu. Baru nomor dua, kita ketik. Well, true. Nah, try. Ketik dua. Tahun sama dengan integer, buka kurung, input, buka kurung, tahun, lahir, Albert Einstein. Break, accept, dua, print, error. Tahun harus berupa bilangan bulat. Tuh, ya. Nomor tiga, ya. Yang nomor tiga, ya, nomor tiga itu soalnya yang diminta. Tambahkan proses pembagian dengan nol ke program, ya. Nih, masukkan jumlah anak. Nol, masukkan jumlah permen. Kesalahan divisi, apakah nol akan datang? Apakah harus berjalan bulat? Ya, nih. Jadi di sini, ini kan while true, try, children amount, integer input masukkan jumlah anak. Terus switch amount, itu ininya ya, permennya. Integer input masukkan jumlah permen. Baru setelah itu break, ya. Baru setelah itu accept, print, error, angka harus berupa bilangan bulat. Baru, nah, setelah itu kita tambahkan operasinya, ya. Operasinya, nih, kita try, ya. Try, baru setelah itu porsi, ya. Porsi sama dengan, ya, switch amount bagi children's amount. Switch amount bagi children's amount. Baru setelah itu print, print, setiap anak akan menerima portion permen. Ya. Setiap anak akan menerima portion permen. Menerima portion permen. Koma, porsi, koma, permen. Ya, spasi spasi. Nah, satu aja. Spasi nggak masalah. Masuk spasi. Nah, baru setelah itu accept. Accept. Baru print. Kesalahan divisi. Apakah nol anak datang? Ya. Print. Nah, nih kesalahan divisi. Ya. Apakah nol anak datang?
Tuh. Ya, seperti itu kita coba cek. Masukkan jumlah anak. Tadi contohnya nol ya. Nol 100. Nah, tuh. Ya, itu yang nomor 3. Ini kakak copy ya. Kakak copy. Nanti Bening coba di kirim ke grup WhatsApp ya. Ini ada yang chat. Hmm, bentar ya. Itu yang nomor 3 ya. Terus nomor 4. Nih, nomor 4. Nah, apa gunung tertinggi di dunia? Rin, Elbrus, Mauna Loa, Gunung Everest, Denali. Ya, terus tambahkan exception processing. Ya, kalau seperti ini sebenarnya udah jawabannya udah jalan. Oh, ini ada answer is not defined. Oh, ini berarti kita belum belum ada variable answer. Nah, berarti gimana jawabannya? Kita lengkapi. Ya, nih. Nih. Berarti print apa gunung tertinggi di dunia? Nah, baru setelah itu kita pakai while true. Ya, while true, true-nya gede. While true, titik dua. Nah, ini print kita ganti jadi answer. Answer, ya. Answer sama dengan input, ya, bukan print. Jadi kita ganti sama dengan di sini printnya kita ganti jadi input, ya. Nah, baru nanti ada pilihan jawabannya. Baru setelah itu ada try, ya. Nih, try titik dua, baru answer sama dengan integer. Answer sama dengan integer answer, ya. Diubah dia. Datanya diubah jadi integer. Baru setelah itu break untuk menghindari jawaban yang salah. Baru exception, baru print, ya. Error, masukkan nomor jawaban yang benar. Ini baru print error. Masukkan nomor jawaban yang benar. Tuh ya. Masukkan nomor jawaban yang benar. Baru if answer sama dengan 3. Nih, baru else gitu. Kita coba ya, cek back input. Exception. Ini ada yang salah tadi exceptionnya. Except, oh, bukan exception, nggak pakai kan. Except, ya. Except, nah. Nih, salah jawaban apa? Dua. No. Gunung Everest, ya. Nah, gitu. Ya.
Coba D. Nah, error, masukkan nomor jawaban yang benar. Berarti 3 benar. Ya, ini kondisinya gimana? Denali. Jadi berarti kita coba gini jawabannya ya. Kita coba Denali. Error. Baru setelah itu 4. 4. No. Nah, seperti itu ya. Itu yang nomor 4. Nah, nanti nomor 5. Silakan Bening dicoba di rumah. Ya. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai. Sampai sini Bening ada yang bertanyakan? Bening? Enggak, enggak, Kak. Tidak ada ya. Oke. Sebelum kita tutup kelas kita hari ini, kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini, Bening? Ingat? Hah? Apa, Kak? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita rangkum dulu. Eh Hah? banyak. Ya, di awal tadi kita apa? Membahas tentang kualifikasi ya. Kita bahas beberapa materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Baru tadi kita mencoba membuat aplikasi ya, aplikasi pertanyaan dan yang aplikasi pertanyaan yang menerima jawaban pilihan ganda atau pilih jawaban bebas ya. Baru yang terakhir tadi kita belajar tentang apa? Yang terakhir Bening, Yang aku ngerjainnya yang baru mau yang kedua, Kak. yang exception ya. Iya, Ya, yang terakhir kita bahas tentang exception handling. Oke. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, Bening ada yang bertanyakan? enggak. Tidak ada. Oke, nanti dicoba dikerjakan ya di rumah. Bening yang sebelum selesainya nanti kakak kirim kodenya ke grup WhatsApp. Oke? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih Bening sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Bening.